Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Tis'ana TV yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang soleh perjumpaan dengannya, yaitu bulan suci Ramadan. Di bulan ini kita bisa mengumpulkan pundi-pundi pahala yang banyak dengan waktu yang singkat untuk mencapai derajat yang tinggi, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Tis'ana TV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini marilah kita menyelami kembali makna takwa di dalam bulan puasa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini diwajibkan kepada kita semuanya untuk menjalankan ibadah puasa yang menjadi rukun Islam yang keempat. Kalau kita perhatikan lebih mendalam dan kita perhatikan dengan seksama, dari kelima rukun Islam tersebut hampir semuanya didominasi oleh sifat positif atau bersifat positif. Dalam istilah agama disebut dengan syatrul iktisab, kecuali satu ibadah, yaitu ibadah puasa. Karena sesungguhnya ibadah puasa itu adalah bersifat negatif atau disebut dengan syatrul ijtinab, yaitu perintah untuk menghindari, perintah untuk meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Artinya apa? Apabila syahadat harus kita ucapkan, harus kita lafadzkan, sholat harus kita kerjakan, zakat harus kita tunaikan, ibadah haji harus kita laksanakan, maka puasa justru kita harus menghindari. Puasa kita harus menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan ibadah puasa itu sendiri atau dapat mengurangi nilai daripada puasa itu. Inilah satu keistimewaan ibadah puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Pemirsa Tis'ana TV yang dimuliakan Allah, ibadah dalam konteks pencegahan atau dalam konteks penghindaran itu adalah jauh lebih berat dibandingkan dengan ibadah dalam konteks pelaksanaan. Menjadi pedagang contohnya sesuatu yang mudah, tetapi menjadi pedagang yang jauh dari unsur tipu-tipu adalah sesuatu yang berat. Menjadi pejabat tentu sesuatu yang mudah saja, tetapi menjadi pejabat yang tidak korup sesuatu yang susah dan tidak gampang. Atau menghadiri tajamu-tajamu dalam forum tis'inat umpamanya, tentu sesuatu yang mudah dan ringan-ringan saja, tetapi berkumpul dalam tajamu tanpa harus menggunjing orang lain, tanpa harus gosip, tanpa harus berghibah adalah sesuatu yang berat. Kesemuanya ini adalah menunjukkan betapa sulitnya menghindar dari larangan dibandingkan dengan melaksanakan perintah. Maka dalam kitabnya Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali mengatakan, innal ibadah syatrani, syatrul iktisab wa syatrul ijtinab. Faliktisab fi'al ta'ah wal ijtinab al-imtina' anil ma'asi was sayyi'at wa huwa at-taqwa. Ada dua sisi dalam ibadah itu. Yang pertama yaitu sisi pelaksanaan atau syatrul iktisab, yaitu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini berarti adalah taat, ketaatan. Sisi yang kedua yaitu sisi
pencegahan atau sisi pelarangan, syatrul ijtinab, yaitu mencegah diri dari apa yang dilarang oleh Allah, menghindari dari apa-apa yang dilarang oleh Allah, dan itu berarti adalah takwa. Oleh sebab itu, pemirsa Tis'inat TV yang dimuliakan oleh Allah, puasa yang kita laksanakan pada saat ini adalah ibadah yang mengandung unsur syatrul ijtinab, tentu memiliki kemuliaan dan keistimewaan dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa demikian? Karena ibadah puasa itu hampir semuanya didominasi oleh larangan-larangan yang dapat membatalkan daripada ibadah puasa itu sendiri. Larangan makan, larangan minum, larangan berhubungan suami istri di siang hari, dan lain sebagainya. Bahkan dengan bahasa yang lain, Imam Al-Ghazali mengkategorikan ibadah puasa itu adalah ibadah pada tingkat paling tinggi. Hal ini bisa dimengerti dan bisa dipahami karena sesungguhnya puasa adalah melatih seorang hamba, melatih diri seseorang untuk mampu mengendalikan musuh bebuyutannya, yaitu hawa nafsu. Nah, latihan mengendalikan hawa nafsu ini adalah latihan membersihkan hati dari berbagai macam penyakit yang ada di dalamnya, dari iri, dengki, hasud, tamak, ujub, riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Yang kesemuanya ini adalah sumbernya adalah dari hati. Dan kita sebagai seorang hamba harus membiasakan diri mengendalikan mereka dengan bantuan perut yang lapar, mata terkekang, tenggorokan kering, kondisi badan yang lemas. Ini adalah ibadah yang sangat berat. Tetapi apabila kita berhasil melampauinya, berhasil melewatinya, Allah telah menjanjikan kepada hambanya sebuah hadiah yang besar yang belum pernah terbayangkan oleh hamba itu, yaitu Jannatun Na'im. Pemirsa Tis'inat TV yang dimuliakan Allah, jika demikian puasa kita, maka benar apa yang disampaikan oleh ayat Al-Quran pada surah Al-Baqarah 183, bahwa tujuan puasa itu adalah untuk menjadikan seseorang hamba agar menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang telah disampaikan di depan, bahwa la'allakum tattaqun, kata takwa itu secara harfiah bermakna takut. Lebih condong pada usaha menahan diri atau mencegah dari melaksanakan berbagai macam larangan Allah. Berbeda dengan taat. Taat itu adalah memiliki arti ketaatan dan ketundukan menjalankan segala perintah Allah. Nah, barang siapa yang ingin bertakwa kepada Allah, maka ia harus merasa takut. Takut akan apa? Takut akan neraka yang disediakan oleh Allah untuk para pendosa. Dan barang siapa yang takut atas ancaman siksaan Allah, secara otomatis ia akan menjauhi hal-hal yang dapat menariknya ke neraka. Karena naluri setiap manusia yang merasa takut, pasti ia akan lari menjauh. Dan barang siapa yang cinta, pasti dia akan mendekat. Demikian yang disampaikan oleh Qaulul Qadim, kullu khaif harib wa kullu raghib talib. Barang siapa yang merasa takut, pasti ia akan menghindar dan menjauh. Dan barang siapa yang cinta, yang senang, pasti ia akan mencari dan mendekat. Pemirsa Tis'inat TV yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu marilah pada bulan yang mulia ini kita bersama-sama memaknai ketakwaan di bulan Ramadan ini dengan melatih diri kita mengendalikan hawa nafsu. Puasa yang tidak hanya sekedar menahan makan
dan minum saja. Tetapi jauh daripada itu, kita harus mampu menahan diri, menjaga nafsu kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga lidah kita, menjaga hati kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa atau yang dapat mengurangi nilai makna puasa itu sendiri. Semoga Allah mempermudah latihan kita semua ini dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang sesuai dengan tujuan diwajibkannya puasa atas kita, yaitu agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian kuliah yang singkat ini, semoga bermanfaat dan kafaitu bihadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.